Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Zalfa Alia. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu belajar. Kata belajar ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Belajar ini merupakan suatu aktivitas atau suatu proses memperoleh pengetahuan, meningkatkan kreativitas, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh pengetahuan. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam ini dapat diistilahkan dengan pengalaman. Pengalaman yang terjadi berulang kali dapat melahirkan sebuah pengetahuan. Di dalam pengalamannya, manusia selalu menghadapi sejumlah fenomena atau fakta alami tertentu. Maka pengetahuan pada hakikatnya juga terbangun dari sekumpulan fakta-fakta. Belajar ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak harus dalam kondisi formal seperti di dalam kelas atau di dalam ruangan, tetapi belajar juga dapat secara informal dan formal. Jadi maksudnya kita dapat belajar dari alam langsung atau dari peristiwa-peristiwa sosial yang ada atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Apabila kita berpatok pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan proses dalam belajar itu sendiri. Jadi pembelajaran ini merupakan proses dalam pembelajaran itu sendiri. Praktisi nasional bernama Munif Chatib berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Kemudian beliau menyatakan bahwa pembelajaran itu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada perbedaan belajar dan pembelajaran. Perbedaan belajar dan pembelajaran dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi pengertiannya, pelakunya, jenis kegiatannya, dan juga peran pelaku di dalamnya. Pertama, dari segi pengertian. Belajar ini adalah kegiatan individu dalam memperoleh perubahan perilaku melalui interaksi dengan lingkungan. Sementara pembelajaran merupakan aspek kegiatan individu yang kompleks, yang di dalamnya dapat merancang kegiatan belajar baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya ditinjau dari segi pelakunya. Belajar ini dilakukan oleh peserta didik, pelajar, ataupun mahasiswa, serta berbagai insan pendidikan lainnya. Sedangkan pembelajaran ini dilakukan oleh seorang pengajar atau pendidik, dan pelaku lainnya yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, dari jenis kegiatannya. Belajar ini menerima dan mengolah informasi yang didapat, kemudian mengalami perubahan yang bersifat tetap. Sedangkan pembelajaran lebih kepada upaya pengkondisian
agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dapat ditinjau dari peran pelakunya. Nah, belajar ini sebagai penerima yang dibimbing, dan pembelajaran sebagai sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. Oke, dapat disimpulkan nih bahwa belajar dan pembelajaran sangat erat kaitannya. Namun, terdapat perbedaan keduanya. Intinya, belajar dan pembelajaran selalu dibutuhkan oleh setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Tanpa belajar, manusia tentu tidak akan bisa mengembangkan apa yang biasa kita sebut sebagai disiplin ilmu yang berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, jadi jangan bosan-bosan ya untuk terus belajar. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.